Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revano Arya Saputra dari kelas TI 20 RPL 1 dengan NIM 312010461. Di sini saya akan menjelaskan tentang data warehouse dari dosen Singapura yaitu Bapak Abdul Halim Ansor, Eskom Mkom. Pertama, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah database perpustakaan Universitas Bina Dharma. Dalam database yang ada berisi informasi mengenai koleksi-koleksi buku, data peninjaman, dan pengembalian buku yang tersedia pada perpustakaan. Selanjutnya, ada metodologi perancangan data warehouse yang digunakan dalam kasus ini, yaitu menggunakan metode 9-step methodology yang dikemukakan oleh Kimball 2002. Dalam metode ini, terdapat 9 langkah dalam merancang sebuah data warehouse, yaitu yang pertama ada choosing the process, yang kedua ada choosing the grain, yang ketiga ada identifying and confirming the dimension, yang keempat itu ada choosing the fact, yang kelima ada storing pre-calculation in the factor table, yang keenam ada rounding out the table dimension, yang ketujuh ada pushing the direction of database, yang kedelapan itu ada tracking slowly changing dimension. Dan yang terakhir itu ada deciding the query priorities and the query model. Selanjutnya, yang pertama itu ada memilih proses atau juga choosing the process. Proses bisnis yang terjadi dalam perpustakaan Bina Dharma meliputi yang pertama ada penyerahan bebas pustaka, yang kedua ada pembelian buku, yang ketiga ada pendaftaran anggota, yang keempat ada peminjaman buku, dan terakhir yaitu pengembalian buku. Selanjutnya nih, yang B itu mengidentifikasi dan penyesuaian dimensi. Itu juga identifying and confirming the dimension. Langkah ketiga, dalam perancangan data warehouse yaitu identifikasi dimensi yang berhubungan dengan tabel fakta. Dari hasil identifikasi, maka dapat ditentukan dimensi yang terlibat meliputi. Yang pertama, ada dimensi mahasiswa. Yang kedua, ada dimensi dosen. Yang ketiga, ada dimensi buku. Yang terakhir, ada dimensi waktu. Selanjutnya, nah ini ada beberapa rancangan. Untuk yang gambar pertama itu ada dimensi anggota. Terdiri dari di gambar 1 dan juga gambar 2. Dimensi anggota ada nama anggota, status, waktu, buku, jumlah pinjaman, penerbit, pengarang. Di situ terbagi menjadi beberapa tabel yang saling terkait satu sama lain. Selanjutnya itu yang F ada melengkapi tabel dimensi atau juga rounding out the dimension tables. Tabel dimensi beserta atributnya dalam penelitian ini meliputi pertama ID buku. Saya varchar ada 10. Keterangannya nomor identitas buku. Selanjutnya ada kategori varchar itu untuk beberapa tabel yang akan diisi. Ada nomor identitas kategori yang lanjutnya ada ID pengarang, ID penerbit, judul, tahun, dan juga ISBN. Selanjutnya itu ada di sini ada tabel dimensi pengarang. Selanjutnya yang ke tabel itu berisi dimensi pengarang yang berisi pengarang dan juga nama pengarang. Sedangkan tabel 4 berisi dimensi penerbit yang berisi ID penerbit dan juga nama penerbit. Di tabel kelima berisi dimensi anggota yang terdiri dari ID anggota dan juga status. Saya status tersebut anggota tersebut adalah dosen atau juga mahasiswa. Yang terakhir itu ada dimensi waktu yang berisi waktu, hari, minggu, bulan, dan juga tahun. Keterangannya untuk waktu sendiri itu untuk nomor identitas waktu, sedangkan untuk hari itu tanggal peminjaman, untuk minggu itu mingguan, bulan, bulanan, dan juga yang terakhir itu tahunan. Yang G itu pemilihan durasi database atau choosing the duration of database. Dalam perancangan data warehouse, perpustakaan ini, durasi waktu yang digunakan selama 3 tahun. Data yang disimpan dalam data warehouse ini nanti adalah data 3 tahun terakhir. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulan dari studi kasus ini adalah hasil dari perancangan data warehouse yang telah dirancang dapat diterapkan dalam menyimpan koleksi-koleksi dalam perpustakaan. Data warehouse yang telah dibangun dapat digunakan untuk yang berkemungkinan untuk dapat digunakan menggunakan perangkat tertentu dalam menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.